Perkenalkan, nama saya Raffi Lediansari Simanjuntak, NIM saya 7070 824 000056. Di sini saya dari kelas gabungan 02 akan menjelaskan mengenai apa itu Tritunggal. Nah, istilah Tritunggal pertama kali dipopulerkan oleh Tertullianus untuk menegaskan bahwa Allah yang Esa atau Ekat, yang artinya satu kesatuan, hadir sebagai tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Alkitab memperlihatkan bahwa ketiganya, yaitu ada Bapa Pencipta di Kejadian 1 ayat 1, anaknya atau anak di Kejadian 1 ayat 3, dan roh yang melayang-melayang pada Kejadian 1 ayat 2. Namun hakikatnya tetap satu, karena keberadaan ilahi ini melampaui ilustrasi manusia manapun. Kita hanya dapat mengenalnya sebatas yang ia nyatakan, bukan memahami secara seluruhnya. Nah, pengenalan akan Tritunggal menuntun kita hidup kudus secara Kristus. Allah yang tidak terbatas mengosongkan dirinya menjadi manusia, terdapat pada Filipi 2 ayat 7, demi menyatakan kasihnya bagi manusia. Ketidakpahaman akan pribadi Allah membuat banyak orang mudah berpaling, sehingga mengenal dia dengan benar menjadi kebutuhan rohani yang mendesak. Beberapa penyesatan umum yaitu seperti unitarianisme, yaitu 3 unit bukan pribadi. Sabellianisme, yaitu satu Allah berganti-ganti perannya. Triteisme atau 3 Allah yang terpisah, serta juga pandangan yang terliru tentang Kristus, yaitu ebionisme. Yesus hanyalah manusia. Dan juga doketisme, Yesus hanya tampak manusia. Dan Arianisme, yaitu Yesus ciptaan, bukanlah Allah. Konsep Alkitabiah menegaskan Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia juga yang sejati dalam satu pribadi, tidak terpisah. Ia menangis dan lapar sebagainya manusia, sekaligus berjalan di atas air dan meredakan badai sebagai Allah. Dua kodrat ini tak terpisah dan tak tercampurkan. Itulah Tritunggal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sobing Benedik Timotius Anangan dari kelas gabungan 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dosa. Pengertian dosa menurut konsep perjanjian lama dan baru. Istilah yang dipakai di perjanjian lama atau baru seperti pasia, hawan, hamartia, peirasmos. Dari istilah ini, dosa baik dalam perjanjian lama dan baru itu kegiatan sama kegagalan, wiput, bengkok, melenceng, menyimpang, kehilangan tujuan, tidak mencapai sasaran, pemberontakan kepada Tuhan dan sebagainya. Dosa itu pun merupakan suatu hal yang melenceng dari sasaran. Dalam Alkitab dari 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Semua bentuk yang melanggar standar pedoman hukum Tuhan itu adalah dosa. Lalu, bagaimana terjadi dosa? Dari kisah Adam dan Hawa, dapat disimpulkan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa ketika Hawa mulai percakapan dengan ular. Dan itulah titik di mana Hawa mulai mempertimbangkan mana yang berbohong, apakah Tuhan atau iblis. Lalu ketika dia mengizinkan dirinya untuk mempertimbangkan ulang apa perkataan Tuhan, ia mengambil buah itu, lalu memakannya dan memberikannya juga kepada Adam yang bersama-sama dengan dia, dan mereka pun jatuh ke dalam dosa. Dari sinilah kita dapat belajar bahwa taktik iblis dalam menggoda manusia dengan mengutip sedikit dari firman Tuhan lalu dibelokkan agar manusia menjadi ragu. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang dilakukan iblis, yaitu dia berjalan
berkeliling seperti singa yang mengaum, mencari celah untuk menggoda manusia. Lalu, apa di sini dari akibat dari dosa? Hubungan antara Allah dan manusia itu selesai begitu manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa dengan diri kita, yaitu rasa malu, bersalah, takut, dan terintimidasi akibat dari dosa itu sendiri. Antara sesama manusia, yaitu saling melukai, menghakimi. Lalu Hawa kesakitan dalam mengandung dan melahirkan. Lalu Adam dia berusaha payah mencari nafkah. Dari dosa pun juga mengakibatkan manusia akan mati. Akibat dosa kepada alam, yaitu dengan manusia harus berusaha mengelola alam ini dan seisinya. Dosa warisan, yaitu dosa yang kita tidak lakukan tapi kita menanggung akibat dari dosa tersebut. Dari Mazmur 51 ayat 7 berbunyi, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku di kandung ibuku. Dengan ini kita menolak prinsip dunia, bayi lahir tanpa dosa. Lalu ada dosa pribadi, yaitu dosa yang dilakukan oleh kita sendiri, di pemahaman bahwa kita sadar atau tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu dosa. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Krisis Nincai Melao dengan NIM 7070 8240 0010 dari kelas gabungan 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan etika. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang keselamatan. Pengertian dari keselamatan adalah proses di mana seseorang dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu kematian dan kutukan kekal. Keselamatan juga berarti pembenaran bagi orang berdosa, sehingga ia tidak harus menghadapi penghakiman Tuhan, bebas dari ketakutan akan kematian, dan menerima hidup yang kekal sebagai pengganti kebinasaan. Syarat dalam menerima keselamatan adalah manusia harus mengakui bahwa dirinya berdosa. Tanpa pengakuan dosa, seseorang tidak akan merasa perlu diselamatkan. Pada Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, kondisi manusia berdosa itu ada 3. Yang pertama, manusia tahu yang salah, tetapi tetap melakukannya. Yang kedua, sering punya niat baik namun sulit melaksanakannya. Yang ketiga, menuntut orang lain untuk hidup sesuai standar kita, tapi kita sendiri melanggarnya. Akibat dari dosa, manusia mengalami kematian rohani, kehilangan gambar diri Allah, dan juga kuasa yang semula diberikan Tuhan. Kemudian, apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Jika keselamatan bergantung pada perbuatan baik, timbul pertanyaan. Yang pertama, seberapa banyak perbuatan baik cukup untuk menembus dosa? Dan kedua, bagaimana jika niat dalam perbuatan baik tidak murni? Jawabannya adalah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diterima melalui iman. Namun, iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik. Terakhir, hasil dari keselamatan. Melalui keselamatan, kita bukan hanya diselamatkan, tetapi juga diberi kesempatan untuk hidup baru, diangkat menjadi anak Allah, dan terakhir menjadi ahli waris kerajaannya. Maka dari itu, iman dan perbuatan baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman, dan iman itu diwujudkan dalam perbuatan nyata. Kemudian, saya akan membahas tentang etika. Nah, pengertian dari etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti kesusilaan, perasaan batin, atau dorongan hati untuk berbuat baik. Pada Amsal 4 ayat 23 menekankan pentingnya menjaga hati, karena dari hati terpancar segala perilaku yang membentuk kebiasaan, karakter, dan masa depan seseorang. Etika Kristen adalah standar moral yang bersumber dari Alkitab dan hanya berlaku bagi orang percaya. Pada 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan bahwa firman Allah berguna untuk mengajar, memperbaiki, mendidik, dan membimbing dalam kebenaran. Ada 3 prinsip etika Kristen, yaitu memuliakan Allah, menjalankan hidup kasih, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, etika Kristen dalam pekerjaan pada Yeremia 29 ayat 7 mengajarkan
bahwa kita harus membawa dampak positif di tempat kita bekerja, karena kesejahteraan tempat kita berada akan menjadi kesejahteraan kita juga. Etika Kristen menekankan bahwa bekerja adalah untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia. Dengan cara lain, ini menjadi berkat di tempat kerja kita. Pada Ibrani 13 ayat 5 juga mengingatkan agar tidak menjadi hamba uang. Cukupkan dia dengan apa adanya. Jangan biarkan uang menguasai kita hingga kehilangan integritas dan mengikuti cara-cara dunia yang tidak sehat. Iman. Pengertian iman. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, iman itu selalu diartikan dengan kata setia seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beberapa poin tentang dari iman, yaitu yang pertama, iman yang menyelamatkan. Informasi yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tepat atau bisa dipertanggungjawabkan, maka kita bertumbuh dalam pengertian yang benar dan kepercayaan secara pribadi. Ketika seseorang menerima informasi yang benar, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan itu yang akan menentunya bertemu dalam pengertian benar tentang siapa Tuhan yang kemudian akan menolong dia memiliki kepercayaan secara pribadi kepada Tuhan. Contohnya bisa kita lihat dari kisah daripada Abraham. Saat usianya sudah tua dan istrinya tidak mampu untuk memiliki anak, dan Tuhan memberikan informasi untuk menunjukkan bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, untuk menekankan imannya meskipun dengan situasi yang tampak mustahil. Poin yang kedua yaitu iman dan perbuatan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, karena iman itu bukan konsep yang abstrak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iman itu nyata dan harus bisa dipertanggungjawabkan, seperti ayat Alkitab yang berbunyi di Yakobus 2 ayat 17 mengatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita memiliki iman tapi tidak memiliki perbuatan, itu sama saja dengan kayak hal yang gak nyata gitu loh. Terus ada poin yang ketiga, iman karena pengenalan. Penting untuk kita untuk bertumbuh dalam iman dengan mengenalkan diri sendiri kepada Tuhan. Mengenal Tuhan dengan sempurna itu mustahil, tetapi mengenal Tuhan dengan benar itu mungkin. Dan harus supaya kita dapat hidup dalam iman yang benar. Jika kita tahu dengan benar dengan Tuhan, maka kita tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang di sekitar kita dan dunia yang kita sedang tempati ini. Tuhan kita karena sudah mengenalnya lebih dulu dengan baik dan benar. Poin ketiga adalah iman dalam hidup sehari-hari. Hal ini sangat penting karena Tuhan yang sudah kita kenal dengan benar akan menjadi hidup dan karakter kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika kita sudah berada di tahap keempat dalam iman ini, maka kehidupan kita ini sudah menggambarkan Kristus yang kita hidupi. Contohnya seperti pada Amsal 3 ayat 5-6. Menyuruh kita untuk percaya kepada Tuhan, dan jika sudah percaya dan mengandalkan Tuhan, maka kita pasti sudah tidak mengandalkan diri sendiri, dan apapun yang kita lakukan, kita akan menaruh Tuhan dalam yang kita inginkan. Dan jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan meluruskan jalan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian materi dari iman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Virgi Maifa Alwarin dengan NIM 70708243005 dan saya dari kelas gabungan 02. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi terkait pertobatan. Yang pertama adalah definisi atau pengertian pertobatan. Pertobatan itu merupakan
perubahan arah seseorang yang bukan hanya dari sekedar bagian dari luar dirinya saja yang berubah, tetapi juga bagian dalam seseorang tersebut ikut menjadi berubah. Dalam Alkitab, tema khotbah pertama Yesus yaitu tentang pertobatan. Berarti setelah Tuhan dicobai di padang gurun, ia memulai khotbahnya tentang pertobatan. Pada Matius 4 ayat 17 berbunyi, "Sejak waktu itulah Yesus memberitahukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Lalu terdapat jenis-jenis pertobatan secara umum. Yang pertama adalah pertobatan sebagai persyaratan keselamatan. Pertobatan yang diperlukan untuk menjadi percaya kepada Kristus. Yaitu contohnya pada Alkitab, ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi, "Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Lalu yang kedua, terdapat pertobatan seumur hidup. Pertobatan seumur hidup ini yaitu pertobatan yang harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang hidup sebagai seorang Kristen. Lalu yang ketiga, terdapat kategori pertobatan dalam pertobatan sejati. Pertobatan sejati ini memiliki ciri khas, yaitu mengalami duka cita atau hal yang hancur dari kesalahan kita. Kemudian dimulai dengan penyesalan yang sangat mendalam atas dosa dan pengakuan yang tulus. Contoh kasusnya itu pada Alkitab yaitu pada kisahnya Daud, bagaimana dia menyadari kesalahannya dalam kasus perzinahan dan juga pembunuhan. Ia menunjukkan dirinya yang hancur. Dia juga tidak mencari alasan, tetapi menerima konsekuensi dari kehendaknya, yang menunjukkan sebagai pertobatan yang sejati. Lalu kemudian ada pertobatan yang palsu. Pertobatan palsu itu dimulai dengan penyesalan, tetapi tidak sampai pada tingkat berduka cita ataupun hati yang hancur oleh kesalahan atau dosa yang sudah dia perbuat. Contohnya pada kasus Raja Saul yang ketika ditegur oleh Nabi Samuel mengakui dosanya, tetapi segera mencari alasan atau kambing hitam. Ini menunjukkan bahwa pertobatan yang tidak tulus menghasilkan kesejukan dalam hubungan dengan Tuhan. Kisah tersebut terambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 25. Itu adalah ayat yang berhubungan tentang pertobatan palsu. Dengan bunyinya yaitu, "Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Mereka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Lalu terdapat langkah-langkah dalam pertobatan sejati. Yang pertama, menyesal. Menyesal itu kita harus merasa kesal atas dosa yang kita lakukan. Lalu kemudian tahap keduanya yaitu mengakui dosa secara detail kepada Tuhan tanpa menyembunyikan apapun. Kemudian yang ketiga adalah berbalik, yaitu mengambil langkah untuk meninggalkan kehidupan lama dan menjalani kehidupan yang baru saja kita jalani sesuai dengan ajaran Kristus.